Halo, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, udah lama banget gua nggak nge-review si Master Grade dan gua sekarang punya Build Strike Fighter full package. Diambil dari seri Gundam Build Fighter season pertama dan dia dirakit oleh si Sayori, ngambil desain dari si Gundam Strike tentu saja. Nah, dia itu dipelototi oleh si Sayori sendiri dan dibantu oleh si Reiji yang dia itu muncul tiba-tiba entah dari dunia mana karena dia itu bukan dari bumi ya. Nah, karena itu nih, sekarang kita akan review yang namanya MG Build Strike Full Package dari Daban Model. Dan ini dia si box artnya. Yang sudah pasti ada tulisan si Build Strike Fighter-nya full package di sini. Kemudian Build Fighter Sayori Custom karena dialah yang mengcustom Gundamnya. Kemudian ini adalah gambar si Build Strike-nya dan di belakangnya itu ada gambar full package-nya. Jadi si backpack full package-nya. Dan ini tulisan logo Dabannya di sini dan nomor serinya 6632. Kemudian kita lihat si bagian pinggirnya dari box ini. Di sini ada tampak depan dan tampak belakangnya. Kemudian si Build Strike pegang si beam sabernya dan ini si full package-nya di sini. Kemudian di bagian samping seperti ini ada action pose-nya dan si senjata-senjatanya di sini ya. Jadi nanti biar dari si weapon kecil bisa dirakit jadi weapon yang lebih gede ya. Dan di sini dia action pose-nya nih. Kemudian kita lihat bagian sampingnya. Jadi di sini ada tulisan 1/100 scale di sini. Jadi si MG itu memang skalanya 1/100 dan di bagian sampingnya ini sama seperti yang tadi. Oke, kita lihat bagian bawahnya. Dan bagian bawahnya seperti ini. Jadi close up-nya dari yang bagian sampingnya. Dan tulisan si Build Strike Fighter-nya itu ada di bagian bawahnya. Jadi sama aja nih. Runner A-nya terdiri dari warna putih, kuning, dan biru. Kemudian runner B-nya bagian warna putih untuk armor kakinya. Kemudian runner C-nya warna merah untuk bagian kakinya. Kemudian runner D ini untuk join-joinnya ya kayaknya nih. Kemudian runner E-nya ini untuk bagian kaki nih. Kemudian runner F untuk bagian waist dan kaki. Runner H-nya untuk bagian bodinya. Runner L-nya ini untuk bagian waist nih kayaknya nih. Kemudian runner M untuk body dan kaki juga sih. Ini untuk runner H-nya. Kemudian ini runner O1. Ini runner P. Runner ini bagian pundaknya lagi. Ini sama nih dapat yang tadi kecil, ini bagian yang lebarnya. Ini juga untuk backpacknya. Dan ada yang kecilnya juga bagian pesawat bagian sayapnya. Kemudian runner S untuk warna merah. Dan ini S2 yang cuman sedikit. Dan ini runner T untuk senjatanya dan bagian kaki. Ini efek beam sabernya yang udah melengkung seperti itu. Dan ini PC-nya. Kemudian ini adalah si stand base-nya nanti yang akan kita dapat dan stikernya. Nah, ini dia si manual booknya yang menurut gue sih jelas banget karena jiplak banget dari Bandai ya. Jadi nggak ada yang susah untuk mengerti, jelas banget. Dan ini adalah extra partnya yang menurut gue ini agak banyak banget. Dan ini untuk si Gundam Strike ya, yang model RM. Kemudian ini dia si kita lihat sim line-nya nih parah banget di sini nih kepala. Jadi di sini sih sim line-nya itu agak parah-parah dan lubangnya juga kelihatan. Nah, contohnya di bagian bodinya ini parah banget sih, bagian bodi samping sini nih sim line-nya dan lubangnya juga kelihatan, bagian warna biru tuh kelihatan banget sih. Kemudian di warna abu-abu juga untuk inner frame-nya juga kelihatan banget sih.
Kemudian kita lihat di bagian ini nih paling parah juga nih, kelihatan banget sih. Kalau depan sih nggak kelihatan, kalau dilihat dari atas kelihatan. Nah, ini bagian tangannya paling kalau misalkan di sini sih sim line nggak kelihatan. Cuman bagian abu-abunya itu aja yang agak kelihatan lumaknya. Oh ya, di sini dia nggak dapat water decals ya, cuma dapat stiker, jadi gampang banget untuk diaplikasiin. Jadi tinggal plak aja nih. Paling di sini ya numaknya. Bagian kaki juga bagian abu-abunya itu ya banyak kali nubaknya. Kalau bagian putih sih nggak kelihatan sama sekali. Oke lah ya. Nah, untuk snafitnya nih, ada bagian yang empuk, ada bagian yang keras banget. Jadi nggak ngerata ya. Jadi pada beberapa bagian itu yang keras banget gitu. Jadi butuh ekstra keras ya. Nah, untuk masalah desainnya gua suka banget. Ini sih keren banget desainnya ya. Terutama sih bagian bodinya ya. Bodinya karena gua suka banget sih strike ya. Gua ngumpulin freedom, strike freedom dan sebagainya, dan gua juga suka untuk yang bagian bodinya ini nih. Ajib banget, keren. Warnanya juga ajib banget ya. Udah udah agak glossy-glossy sih kayak gitu. Jadi keren nih. Si Daban good job lah buat warnanya. Kemudian untuk detailingnya juga oke banget nih detailingnya. Oh ya, kan dia ngambil dari si strike ya, terus bahunya itu ngambil dari si Noir kalau nggak salah. Terus kalau misalkan si backpacknya kayaknya itu Otori ya, karena kan ada si rifle-nya dua kayak gitu. Di Otori juga ada. Cuma ada sayapnya kayak gitu, gua nggak ngerti nih dia ngambil dari mana ya. Apakah dari Ootori atau si Owashi, gua nggak ngerti itu. Atau Shirano ya. Nah, ini dia kalau misalkan dia nggak pakai backpack. Bagian belakangnya itu gua suka banget tuh bagian belakangnya nih. Nah, bagian buat nempelin backpacknya itu amazing sih, gua suka banget sih. Jadi nggak pakai backpack itu tetap keren, mantap. Yuk kita compare, pertama kita bandingin dengan si HG-nya yang menurut gue ini jomplang banget nih. Jauh lebih keren si MG-nya, ya udah tentu saja lah. Kemudian tingginya itu adalah 18 cm, sehingga kalau kita bandingin dengan si RX78, D itu sepantaran. Tingginya sama plek ya. Dan kalau kita bandingin dengan si Nanju yang 23 cm, dia kelihatan kecil banget, tapi tetap keren kok. Tenang aja. Kita lanjut ke artikulasinya, dia itu join dan kekokohannya mantap banget. Nggak ada yang letoy sama sekali, jangan khawatir ya. Kemudian kita lihat artikulasinya, kepalanya bisa ke atas seperti ini, ke bawahnya segini. Kemudian diputar 360 derajat bisa, kiri ke kanan juga bisa. Kemudian kita bahunya nih bisa diangkat sedikit, agak seret dikit nih. Nah, bisa diangkat segitu. Kemudian jadi rengkangannya jauh banget, keren nih. Terus sudah pasti ini bisa diputar. Putar samping juga bisa. Nah, putar gini juga bisa. Kemudian tekukannya itu udah double join, jadi dia bagus banget. Tangannya bisa diputar. Nah, ini jarinya juga bisa. Oke, kemudian kita ke pinggangnya. Pinggangnya ke depannya sedikit, ke belakangnya agak mentok ya, ke belakangnya ya. Kemudian ke sampingnya nggak bisa sih, kemudian bisa nggak bisa diputar ya, agak mentok di bagian backpacknya nih di sini nih. Jadi cuma segini doang, dikit doang. Nah, kemudian raise-nya ke depan sini, raise samping cuma bisa ke depan belakang. Kemudian raise yang belakang cukup bagus, raise belakang ya. Ini, oh ini nggak bisa digerakin.
Kemudian kakinya, kita lihat kakinya, dia bisa split. Ini dia, keren. Nah ini putarnya cuma segini ya, karena bagian depannya mentok itu. Kemudian ke depannya, nah cuma segini karena dia kepentok sama si race depannya. Ke belakang bisa full. Kemudian tekukan kakinya. Nah ini udah bagus tekukan kakinya, karena udah double joint juga. Kemudian, nah ini dia di pelindung kakinya bisa ke bawah segini, ke atas segini, karena dia tuh ball joint ya. Sampingnya segini, ya kelihatan banget kan ball jointnya. Oke. Dan paling itu aja sih artikulasinya. Kata gua sih ini mantep artikulasinya. Selain tangan yang kebuka dua itu, kita juga dapat tangan yang mengepal seperti ini. Kita dapat satu pasang. Kemudian kita juga dapat tangan untuk megang beam sabernya satu pasang juga. Kemudian kita juga dapat tangan untuk megang rifle-nya satu pasang juga. Kemudian kita juga dapat untuk konektor stand base. Cuma sayangnya ini nggak bisa dipakai. Biasanya kan ini di selangkangan nih. Cuma ini di selangkangan ya nggak bisa dipasang. Jadi sayang banget. Kemudian kita dapat dua action figurnya, yaitu si Sayori dan Kira Yamato. Sayori yang tangannya ke atas tuh. Kemudian kita juga dapat shieldnya yang menurut gua ini sederhana banget ya. Ini bisa diputar, jadi bisa dipakai di kiri atau di kanan. Ini bisa ke bawah dan ke atas. Ya simple doang sih kayak gini. Kemudian kita juga dapat dua efek beam saber warna pink, dan beam sabernya itu ada di race bagian samping. Nah kita ambil dulu dan kita coba pasang. Si beam sabernya sih ya standar beam saber kayak gitu doang. Nah, cuma kayak gini doang masangnya. Oke, kita lanjut ke aksesoris yang lainnya. Kita dapat si pistolnya. Ini mode handgun ya. Handgunnya kayak gini. Kemudian kita bisa aplikasiin dengan sini extensionnya nih. Nanti jadi rifle yang nembaknya kelihatan banget. Nah cuman dipasang kayak gini doang dan udah jadi nih. Cuma gue nggak terlalu suka sih model kayak gini. Ya aneh aja gitu. Yang paling gue suka adalah dengan model yang seperti ini. Nah ini ada extension yang warna putih. Kalau misalkan di HG-nya kan warna abu-abu, di sini udah warna putih, keren banget. Dan ditambah dengan yang warna hijaunya itu ajib. Ini pertama ditarik dulu ya untuk dipasang, kemudian dipasang di sini. Nah, tinggal kita ceklekin aja ke bawah. Nah, udah jadi yang keren banget, dan bagian pegangannya itu bisa kita gerakin. Nah, seperti ini. Karena ajib banget kan, ajib banget ini. Kemudian kita dapat stand base-nya, ini dia. Stand base-nya, dan ini untuk konektornya yang ini. Kemudian kita dapat pesawatnya. Ini full package-nya nih katanya nih. Yang warna biru, kemudian ada campuran warna putih ya. Kalau misalkan di HG-nya kan cuma warna biru kayak gitu doang ya. Ini udah ada warna putihnya. Paling putihnya kan, nah kalau di sini udah putihnya udah part. Kalau di HG-nya kan cuma tempelan doang. Ini bisa digerakin ke atas ke bawah. Ke bawah nggak bisa, ini karena mentok. Nah ini ke depan ke belakang bisa digerakin seperti ini. Kemudian bagian sininya juga bisa digerakin karena dia itu ball joint. Kemudian di sini juga bisa ke depan seperti ini. Nah, kalau ini mode pesawat ya katanya kayak gitu. Nah, ini kemudian di sini ada warna merah ya, itu bisa kita keluarin. Nah, kita keluarin dulu. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat si Gundam build tracknya megangin si rifle-nya. Jadi kalau misalkan mau nembak tuh dia pegang dulu itu. Nah kemudian gimana sih caranya jadi backpack? Nah ini tinggal ditarik kemudian ke bawahin.
bagian ininya tinggal diputar aja. Oh, yang sebelah sini nih putarnya. Nah, ini putar lagi dan ke atasin. Nah, sudah jadi. Oh, bagian rifle-nya kita ke bawahin dulu. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini adalah model si backpacknya yang menurut gua sih lumayan keren nih backpacknya. Pesawat jadi kayak gini. Ya, gua seneng lah. Nah, cuman ada yang ketinggalan nih tadi. Ini dia ada rodanya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai stand base, bisa dipasang rodanya nih. Nah, ayolah kita pasang di si Gundam Strike-nya. Gimana? Oh, ini dia ketinggalan. Itu ada bolongan, kita bisa pasang di sini ya bolongannya itu. Jadi nanti si stand base-nya itu di di stand base di backpack-nya ya. Nah, kemudian kita pasang ini nih, kita tinggal masukin di bolongan bagian belakang punggung si Gundam Build Strike-nya. Nah, di situ kan ada bolongan, kita tinggal masukin nih. Oke, cuman gitu doang sih. Keren kan? Ya, dengan didiriin aja dia bisa loh. Oh, ini dia nih, ada extra partnya lagi. Extra partnya ini adalah untuk konektor si backpacknya, si full package-nya ke Gundam-Gundam yang lainnya. Kalau misalkan kita bisa ke Astray, kemudian di sini ada Gundam Wings, di sini ada Gundam MK2, kemudian di bawah juga ada Gundam X. Ini bisa kita aplikasiin, keren banget kan. Nah, kita udah sampai di ujung video, yaitu kesimpulan. Untuk si MG Build Strike Full Package ini ada dua pro dan kontranya nih. Kontranya apa atau minusnya apa? Minusnya itu pas saat perakitan. Ya, perakitannya itu Snafitnya kadang ada yang keras banget, jadi agak menjengkelkan sih pas saat nyatuin part satu dengan part yang lainnya. Cuman ada juga yang enak sih sebenarnya, jadi nggak 100% keras. Dan untuk yang menjengkelkan kemudiannya itu adalah si simline yang parah banget. Nubaknya juga parah banget untuk beberapa bagian ya, terutama bagian warna biru dan bagian warna abu-abu atau inner frame-nya itu kelihatan. Nah, paling itu doang sih minusnya, yang lainnya mantap. Desainnya itu keren banget. Gua suka banget dengan desainnya yang ya karena karena gua suka sama Strike, jadi ya agak terpengaruhi mungkin. Tapi warna juga keren, desainnya keren, detailingnya juga keren. Kemudian yang paling penting adalah join dan kekokohannya. Joinnya nggak letoy. Kan biasanya kalau misalkan yang bootleg itu ada yang letoy. Ini enggak sama sekali. Dia itu seret. Jadi kalian nggak usah takut untuk yang namanya letoy. Kemudian artikulasinya juga mantap banget. Kemudian aksesorisnya itu juga keren banget, terutama si backpack dan si rifle-nya itu keren banget. Gua suka banget, apalagi rifle yang panjangnya itu. Dan dia udah pasti dapat stand base yang mempermudah kita untuk mempose-posekan dan memfoto dia. Jadi lebih keren lagi, karena itu playability-nya gua suka banget mainin si MG Build Strike ini. Nah, itu dia kesimpulan review kita kali ini. Jadi ini gua merekomendasikan buat kalian yang sudah sering ngerakit bootleg. Kalau misalkan belum sih ya paling bilangnya juga nggak enak. Nah, itu aja sih video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.